Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membuat roti coklat cinnamon. Roti ini tanpa menggunakan telur. Di sini saya memakai brown sugar atau tanpa gula putih, tanpa butter, tanpa mixer. Caranya mudah, hanya diuleni biasa. Pertama, ini air hangat sebanyak 135 gram atau 135 mili. Kemudian tambahkan 7 gram ragi atau setara dengan 1 sendok makan. Selanjutnya ini saya memakai brown sugar sebanyak 3 sendok makan. Untuk teman-teman, apabila ingin rotinya putih bisa diganti dengan gula sesuai dengan selera. Atau bisa juga diganti dengan madu. Kemudian aduk hingga merata. Selanjutnya diamkan sampai raginya bekerja. Diamkan dulu. Kemudian ini pengganti telurnya yaitu flaxseed. Flaxseed adalah biji-bijian yang mengandung protein tinggi. Flaxseednya ini saya blender dengan menggunakan blender bumbu. Kemudian tambahkan 3 sendok makan atau sesuai selera ya teman-teman, asalkan flaxseednya terendam. Biarkan sejenak sampai flaxseednya mengental. Ini raginya sudah bekerja, sudah keluar buih-buihnya. Kemudian tambahkan flaxseed yang sudah mengental. Untuk teman-teman, flaxseed ini bisa diganti dengan 1 butir telur. Sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Kemudian tambahkan 250 gram tepung protein tinggi. Roti ini cocok untuk teman-teman yang diet atau anak-anak yang alergi terhadap telur. Jadi telur bisa diganti dengan flaxseed. Apabila tidak ada alergi, bisa tetap memakai 1 butir telur. Kemudian untuk cinnamonnya ini saya memakai bubuk cinnamon sebanyak setengah sendok teh. Atau apabila teman-teman suka, bisa diberi 1 sendok teh. Kemudian ini 1 jumput atau sekitar 1/4 sendok teh garam. Aduk sampai merata. Adonan ini cukup diaduk saja ya teman-teman. Hasilnya tetap bagus meskipun tanpa mixer. Selanjutnya tambahkan 3 sendok makan minyak sayur. Di sini saya memakai bimoli. Teman-teman bisa mengganti dengan minyak kelapa atau minyak sunflower, bunga matahari, apabila ingin lebih sehat. Kemudian adon dengan menggunakan tangan. Ini caranya mudah sekali. Adon sampai kalis, tidak perlu dibanting ya teman-teman. Ini sudah kalis. Kemudian diamkan pada wadah. Tutup menggunakan lap atau plastik wrap. Diamkan selama 1-2 jam. Kemudian kita bentuk, kita kempeskan dulu adonannya. Beri olesan minyak pada tangan agar adonan tidak lengket. Adonannya sudah kalis. Uleni sebentar sampai adonan merata.
Bagi adonan, di sini saya untuk satu buah roti saya timbang sebanyak 40 gram. Tergantung selera ya teman-teman. Apabila ingin lebih besar lagi, teman-teman bisa menambahkan adonan setiap rotinya. Di sini saya memakai 40 gram. Kemudian bulatkan adonan, olesi tangan dengan menggunakan minyak. Bagi adonan sampai habis. Kue jadi 11 buah. Kemudian ini saya isi dengan coklat. Teman-teman bisa mengisi atau membentuk dimulai dari awal yang dibagi tadi, diurut ya teman-teman. Ini karena dikonsumsi sendiri, jadi bentuknya hanya saya bulat saja. Untuk teman-teman bisa memvariasikannya, isi maupun bentuknya sesuai dengan selera teman-teman. Ini karena dikonsumsi sendiri, jadi hanya saya bulat-bulatkan saja. Olesi dengan menggunakan minyak. Atau apabila teman-teman memakai butter, bisa diolesi dengan menggunakan butter. Sudah terbentuk, tutup menggunakan lap atau plastik wrap. Di sini saya hanya memakai satu loyang. Seharusnya teman-teman apabila bentuknya ingin lebih bagus bisa menggunakan 2 loyang. Tapi karena ini saya konsumsi sendiri, jadi saya gunakan 1 loyang. Kemudian oven selama 20 sampai 25 menit tergantung oven teman-teman. Ini rotinya sudah jadi. Ini kalau 1 loyang dempet-dempetan ya teman-teman, tetapi teman-teman bisa menggunakan 2 loyang untuk hasil yang lebih cantik. Ini hasilnya. Ini baliknya cantik. Saya tadi menggunakan alas kertas roti ya teman-teman, jadi tanpa olesan. Ini hasilnya empuk meskipun tanpa telur dan diuleni dengan menggunakan tangan. Caranya mudah sekali, teman-teman bisa mempraktekkannya di rumah. Selamat mencoba.